Nama? Ya, saya Fauzi Pak Haji dari Bekasi. Bekasi. Ya. Sehari-harinya apa, Bos? Sehari-hari saya kerja sama, dulu punya usaha, cuman usaha udah berhenti Pak Haji. Utangnya banyak. Jadi gaji sih sekarang ya kurang gitu. Jadi nggak nutup gitu Pak Haji dengan kebutuhan dan untuk ngebayarin hutang. Nah, sekarang ini apa kegiatannya? Kegiatan masih kerja Pak Haji. Kerja? Iya. Berarti gajian? Ya, cuman gajinya ya udah tinggal sedikit Pak Haji. Kenapa kok gaji bisa tinggal sedikit? Potong hutang. Oh, potong hutang. Tapi dulu alhamdulillah ini Pak Haji, jadi saya sempat pernah punya ruko, ngangsur Pak Haji. Punya ruko? Ya, ngangsur, teruskan usaha di ruko itu. Dan saya ngejalanin ilmu RDAY, alhamdulillah rukonya teh laku Pak Haji. Rukonya laku. Ya, duduk sini. Tapi ya tetap, jadi lakunya ruko itu karena belum lunas gitu kan. Jadi yang sisanya itu tetap nggak bisa untuk lunasi semua hutangnya. Jadi kayak RDAY sekarang hajatnya apa? Hajatnya mau punya penghasilan tetap minimal 50 juta gitu, bersih gitu Pak Haji. Ya boleh, tuh, tadi ajarin ya. Ya siap Pak Haji. Yuk, Ibu tinggal di mana? Garut, pinjam mic-nya. Kesini sama siapa? Ini sama suami. Sama suami? Iya. Suami, Ibu kegiatannya apa di Garut? Sekarang mah udah pensiun kemarin Februari. Kalau suami apa kegiatannya? Ya kalau saya mah tani aja. Hah? Tani. Tani. Ya. Nanem apa? Padi. Padi. Ke RDAY apa hajatnya? Ini kan ini uang yang di luar mau kembali gitu. Uang di luar? Berapa? Sekitar 400-an. Kenapa bisa di luar? Ini pas anak-anak mau kerja CPNS gitu harus. Anak mau kerja CPNS, terus Ibu bayar ke orang? Bayar ke orang gitu. Terus anaknya masuk CPNS apa enggak? Enggak, makanya kalau ini. Ketipu. Berarti yang blow on siapa? Ya nggak mungkin lah Bu, duit kalau udah di luar nggak bisa. Kecuali kalau Ibu pesan spesial, Pak Haji, saya mau nyantet si A, baru kita kerjain gitu. Ya biar keganti, biar tidak diganti sama dia. Siapa? Sama Allah. Oh ya udah nanti diajarin ya. Pak, kertas yang 18 tadi sifat mana Pak? Coba lihat. Ini. Ada gak tuh sifat 18 Pak di Bapak? Masih ada tadi. Ada berapa? 9. Gila mantap. Bos, ada berapa? Dari 18. 3. Bapak, dari 18 ada berapa tuh? Coba baca. 3. Ibu? Ngeluh, jengkel, mikir. 3. Jadi gini Pak, Bu. Jangankan 18. 9 nggak boleh. Jangankan 9. 5 nggak boleh. Jangan 5. 3 nggak boleh. Jangankan 3. 1 nggak boleh. Karena itu yang ada di kertas namanya sifat setan. Jadi kenapa masih ada di Bapak? Nggak boleh. Maksud Bapak miara sifat setan. Nggak boleh lah. Kok nggak boleh Pak Haji? Ya ibarat itu kan musang. Bapak miara ayam. Musangnya dimakan. Bukan. Ayamnya dimakan sama musang. Habis. Nggak boleh itu sifat. 18 hilangin. Mudah-mudahan bisa. Hah? Pasti bisa. Harus bisa. Lupa lagi. Hah? Bos, ini tamu gue bos. Minggu ini bos bisa cair bos 40 miliar. Amin. Apa amin, kalau amin. gila hajat lo recehan. Hilangin dulu sifat 18. Kedua, lo harus yakin, lebih yakin daripada setan. Setan aja terkabul. Maksud lo gak terkabul kan lo bukan setan. Cuman mukanya setan. Itu setan aja terkabul bos. Apa yang diminta sama setan? Allah panjangkan umur saya. Dikabulin gak sama Allah? Dikabulin. Umur sampai kapan? Sampai kiamat.
Tuh setan. Masa kita nggak dikabulin? Kedua, saya mau goda anak cucu Adam. Dikabulin nggak mau loh? Dikabulin. Dikabulin dia goda anak cucu Adam. Kecuali yang gue jagain. Yang gue jagain yang dengan dia ibadah, sedekah, sholat, nggak bakal kena. Nah maksud saya, kita nih kadang kalah sama semangatnya setan. Nah coba Bapak dan Ibu jangan kalah sama semangatnya setan. Semangatnya setan apa sih? Dia gigih. Gue mau cari sebanyak-banyaknya downline. Banyak gak downline-nya? Salah satu siapa? Salah satunya kita downline multi level marketingnya setan. Kok gitu Pak Haji? Lah itu. Suruh baca Quran ngantuk. Ya. Bangun jam 0. Iya, lu tadi nggak jawab. Ibu gimana? Suka kadang. Dilawan, Pak. Sekarang kalau Bapak miara babi ngepet atau miara tuyul, kerjanya malam apa siang? Malam. Jagain lilinnya jam berapa? Ya jam segitu, jam 00. Anggap aja Bapak lagi nyari pesugihan. Baca Quran ngantuk-ngantuk, lawan. Gue lagi nyari pesugihan, gue lawan. Biarin orang ngomong apa-apa. Mandi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Orang ngomong apa, biarin. Gue lagi nyari pesugihan. Gue gak mau kalah sama setan. Karena setan kerjanya jam 00. Babi ngepet kan. Yang jagain lilinnya jam berapa? Jam 00 dia jagain lilinnya. Begitu juga Bapak kan mau nyari uang, ibu jagain lilin, takutnya ketangkep dia di kampung. Nah mau saya gitu Pak, coba paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Saya belum bisa Pak Haji, ya pelan-pelan. Sholat tobat, karena sholat tobat ini udah dipraktekin sama Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Dia bisa cair 21 miliar. Masa ibu bapak nggak cair 10 miliar? Pak Nasrullah cair. Kontraktor. Nah paksain sedekah subuh jangan bolong. 100.000. Atau mau berapa. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sama sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Udah itu aja. Kapan Pak Haji? Yes. Pulang dari sini lah prakteknya. Terus ada lagi pertanyaan? Bapak sama Ibu? Ini teh. Boleh. Hajiru itu pas mobil cicilan. Ya. Terus ada yang itu ngerental. Dijual sama yang ngerentalnya. Mobilnya? Mm-mm. Ya itu namanya kan, apa ya namanya? Penipuan. Iya, jadi Bapak dan Ibu sedekah subuhnya nggak ada. Sedekah Jumat Barokahnya nggak ada. Sholat Badiah Qobliyahnya bolong. Coba dong dikerjain. Nanti mobilnya balik lagi. Nanti Allah ganti. Kita bayar bunga bisa. Bayar cicilan mobil. Masa sedekah subuh nggak bisa. Kita bayar cicilan mobil bisa. Sedekah Jumat Barokah nggak bisa. Kerjain sekarang. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Terus apa lagi? Ini punya kan punya tempat prewedding. Biar itu sekarang teh lagi sepi. Bu, tidak ada kata sepi. Saya paksain. Waktu dia datang kontrakannya berapa pintu? 6. Dia paksain selama 7 bulan. Kontrakannya jadi berapa pintu sekarang? 21. Waktu dia datang belum punya ruko. Paksain selama 7 bulan meraktekin ilmu RDAE. Sekarang punya ruko gak? Berapa? 15 pintu. Nah ibu juga mesti maksain. Ilmu RDAE itu paksain. Kontrakannya sepi. Pakai RC Bokan. Kontrakannya penuh gak? Penuh. Rukonya sepi. Cebokin RC Bokan, siramin depan ruko. Banyak gak yang kontrak?
Penuh. Ibu juga begitu. Ibu tinggal lihat YouTube-nya RDI aja. Cebok alat kelamin ibu, siramin. Cebok alat kelamin bapak, siramin. Cebok alat kelamin si bos, siramin. Cebok alat gitu. Bebas. Kalau siang, pagi banyak orang nanya. Malam aja dia orang nggak nanya. Kalau orang tanya, ya bangun tidur. Bos, lu nyiramin air yasinan ya? Iya. Ya kan bininya kemarin disiramin. Ibu, itu air yasinan? Iya dah. Daripada kita ngomong nih air cebokan. Yang penting rame ruko gua. Begitu. Bisa? Bos, apalagi? Pasti. Iya dong. Jangan kalah sama Haji Marco. Haji Marco ini Pak, dia waktu datang kemari naik mobil Mitsubishi putih. Gua ambil mobilnya. Bawa lu sedekain. Dia pulang naik angkot. Dia datang lagi naik Grand Max. Gua minta lagi mobilnya. Sedekahin lagi. Dia nggak pernah datang kemari. Nongkrong di toko materialnya. Gua minta isi toko materialnya sedekahin. Dapat berapa truk ya? 7 truk. Dia nggak bisa nongkrong lagi. Hah? Sepatu? Boleh. Boleh. Ada berapa biji sepatu? Ada berapa pasang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat ibu yatim ya? Maunya ibu yatim. Gayanya. Itu gue paksa gue suruh sedekahin. Abi daripada mobilnya ditarik sama leasing, lebih baik gue tarik buat sedekah. Daripada mobilnya ditarik sama leasing, nggak kebayar pajak, oh udah gue tarik. Tapi kan hasilnya bayangin bos, dari ruko nggak punya jadi rukonya 15, dari kontrakan cuman 6 jadi 21. Kan ini luar biasa. Kita nih bos lebih puas ketipu daripada sedekah. Sedekain, mikir garuk lu, sedekain. Tapi giran ketipu, kita bilang, ya udah deh gue sedekain aja. Nah, bilangnya ikhlas, padahal ketipu. Nggak ada loh, nggak ada ketipu sedekah, nggak ada. Sebelum ketipu kita udah sedekain nih, gue persembahin Allah. Nih raja, gue persembahin upeti gue nih, pajak gue nih, upeti gue persembahin. Karena kita nggak pernah bayar upeti sama raja, diobrak-abrik sama hulu balang. Caranya apa? Ekonomi dihancurin, rumah tangga dibikin gak harmonis, ujung-ujungnya perceraian. Kok gitu Pak Haji? Ya habis kita nggak ada upeti yang disetorin ke raja, rajanya akhirnya nyuruh hulu balang. Kita nggak ada yang disedekain sama kita. Sedekah subuh nggak pernah, sedekah Jumat Barokah nggak pernah, sholat Badiah Qobliyah nggak pernah. Mana katanya Allah? Mana? Nggak ada. Malaikat bikin tuh masalah usahanya. Usahanya di masalah. Janganlah sebelum datang kita udah ngasih upeti. Memberikan persembahan dalam bentuk sedekah. Namanya kalau sedekah tolak bala. Boleh ya? Boleh lah. Paksa. Ini kan kita paksa. Walaupun habis gue ambil mobil Mitsubishi-nya, dia berantem sama bapak kandungnya. Lu goblok. Haji Dwi Susanto kan udah kaya raya. Ngapain nih mobil dikasih ke sono? Gue bilang jangan dengerin. Tenang aja. Ini. Hah? Oh ya diludahin sama bapak kandungnya. Istighfar. Siapa sedekah toko baju itu Pak? Ya bilang Iya. itu ada kamu ketipu sedekah itu. Enggak. Daripada kita diambil paksa sama setan, lebih baik kita memberi persembahan kepada siapa? Yang nyiptain setan, wasilahnya anak yatim, itu aja. Kita kan kadang nggak berani loh bos, garuk sedekah kita mikir 2 kali garuk-garuk. Tapi giliran kita ngasih ibu yatim, alhamdulillah. Kita tuh lebih puas ngasih ke ibu yatim dibanding ke anak yatim. Karena kalau kita ngasih anak yatim, kita bisa usap kepalanya. Tapi kalau kita ngasih ke ibu yatim, kita cium keningnya. Aji be.
Dasar nggak merugi. Ya iyalah, daripada gue ngasih anak yatim gue cuma bisa ngusap kepalanya. Lebih baik gue ngasih ibu karena bisa nyium keningnya. Anak yatim. Ada. Maksudnya ini guyon bos. Jangan diambil hati, maksudnya biar nggak ngantuk ya. Iya, Dari iya. pagi gua. Iya. Udah semalam si bos. Iya, bayangin bos. Kadang kan, Pak Haji aku mau cari anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh lagi pada digendong. Boleh gak gue usap kepalanya anak yatim kurung? Ya kan dia lagi nenen. Akhirnya gak diusap kepalanya, diusap nenen ibu yatim kurung. Senggol. Pengalaman. Testimoni. Pokoknya maksudnya gini bos. Maksud saya gini bu. Bikin takjub Allah. Balasannya pasti Allah bikin takjub kita. Kan dia bikin takjub Allah dengan cara sedekah ekstrim. Tapi kan dia jadi diludahin sama bapak kandungnya. Tapi dari situ penggilingan padi yang udah 17 tahun laku. Padahal dia 17 tahun nyari ke kiai, ustadz, habib, ke orang-orang pintar. Kemana coba pengalaman lo ke orang pintar? Tutup Mike. Daerah mana aja yang lo datengin tuh? Bogor banyak. Bogor. Habis Jasinga sama Pak Haji. Terus ke Banten. Sana sampai ke itu Pak. Bukan. Pokoknya sampai ke namanya Kadu Kaweng atau pokoknya banyak banget. Terus ke Sukabumi, ke Ujung Genteng, Surade, Jakarta sebulan juga ada beberapa ya Jakarta. Terus ke Cianjur, Bandung, terus ke ini Pak Haji, ke Garut, ke sono, laut, Pamengpeuk, ya Allah Pak Haji. Sampai anak saya tuh kalau di mobil itu, Papa kita mau kemana lagi Pak, kok nggak nyampe-nyampe, karena terus terang tempatnya ke gunung-gunung. Terus kadang-kadang ke dekat laut, kadang-kadang kita Pak Haji malam-malam. Ini nonton ya dukun ya, kita sealiran ya. Kadang-kadang kita di bawahnya atau udah malam nggak ada lampu, bawahnya itu jurang Pak Haji. Saya bilang yang penting terkubur, ternyata hampir masuk jurang juga belum terkabul Pak Haji. Akhirnya alhamdulillah kesini karena deket. Karena kenapa saya ke Pak Haji? Orang-orang sudah bilang ke Haji Marco, ke Haji Dwi aja. Saya bilang, wah kebayangin Haji Dwi itu pakai janggot, pakai udeng gitu ya, pakai topi kayak apa? Kayak bapak Aing, kayak bapak Aing gitu. Oh iya bapak Aing. Bayangin udah tua sampai ke sini ternyata Pak Hajinya ganteng, masih muda, lebih muda daripada saya. Dan saya kenapa ke sini? Karena ada sahabat adik kandung adik ipar saya yang udah terkabul. Dan dia tuh dikasih koko, uang 500.000, baju sarung, sejadah segala macam. Saya bilang, Kang gugurnya ke mana gitu. Haji Dwi gitu. Apa yang terkabul? Dia itu tukang bikin ini Pak Haji. Bikin tas, tas KW ya di daerah sini. Terus pas datang ke Pak Haji ternyata dia dapat langsung orderan bikin tas haji se-Indonesia. Jadi terkabul sampai sekarang, dia pengen kaya di sini Pak Haji ya. Jadi orang kabita pengen. Ya, alhamdulillah di sini kebetulan di sini banyak udah terkabul. Jadi tahun 2014 sampai sekarang masih betah. Sampai sekarang masih kesini. Kalau nggak kesini kayak nggak ngecas. Saya tuh harus dicas sama Pak Haji. Kalau enggak langsung mulai itu. Saya tanya, bos lo privat udah berapa kali? Nggak kayak itu. Nggak kayak itu. Cas lagi, Iya. cas lagi. Bos, kayak Mbak Nadia. Kartu kreditnya 17. Iya Pak Haji. Udah lunas. Tergiur pinjol. Aduh. Emang namanya manusia normal ya kan ya. Makanya besok hari Sabtu gue paksain dia gimana caranya lo bisa cair 1 triliun. Karena kan ditarget sama perusahaan kan dia kerja di kantor bank 480 miliar. Dia bisa tembus 1 triliun. Nah dari situlah dia dapat hadiah. Bisa ngelunasin utang, bisa berangkat haji, Betul. bisa beli rumah, bisa beli mobil. Iya. Nah gue bilang ajarin besok. Hari Sabtu harus ajarin. Hari Sabtu besok ajarin. Iya Pak Haji. Oke. Nah lu juga harus bisa. Kalau cewek bisa cair 1 triliun. Cair 1 triliun. Ibu harus bisa. Tapi ingat juga Pak, kita tuh ke sini dipaksa ibadahnya.
sedekahnya dipaksa. Tapi ingat juga kita ada proses di sini. Jangan protes. Kalau kita protes jauh, misalnya ya Allah mana nih ya Allah, gue udah 10 juta ngasih sedekah, mana Allah mana gitu. Terus itu tanya lagi, siapa yang mau ngasih 10 miliar Allah? Itu makin jauh. Jadi biasanya Pak Haji bilang bikin hati lu senang, biar rezekinya datang. Jadi kalau hatinya sedih malah pergi. Terus kalau kadang kita misalnya sama Allah protes makin jauh. Jadi diusahain jauhin dengan misalnya dari mana ya, kapan ya, siapa ya, berapa ya gitu. Diusahain lupain itu. Pokoknya kita udah ke Allah, terserah Allah maunya ngasihnya kapan. Kedua, ibu, bapak, bisa gak kalau mau terkabul, jangan sekali-kali di hati kecilnya bapak sama ibu, kapan gue cair, kapan gue punya duit 10 miliar, kapan hajat gue terkabul. Kalau sampai bapak ngomong kapan, Allah gak mau jawab. Yang jawab Haji Marco. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti kita akan terkabul. Yakin kita kebayar utang. Mungkin lusa atau di minggu depan. Kabul ya. Ini acara apa sih? Acara pencerahan apa acara? Ya, Tuhan kecil. Berandai-andai. Jadi bos nggak boleh berandai-andai. Andai kata nanti gue punya duit 10 miliar, gue mau bikin kontrakan kayak Haji Marco, nggak boleh. Kan duitnya belum megang. Andai kata. Jadi ibarat tuh offside bos. Jadi bola baru ditendang sama kiper, bola masih di atas, bos udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, prit, offside, offside. Bola masih di atas, bos lo udah masuk daerah lawan. Duit belum lo pegang, lo udah ngeplot. Berandai-andai. Andai kata gue punya duit, gue pengen ganti mobil. Nggak boleh. Kan duitnya belum dipegang. Masalah ganti mobil udah pasti dah. Yang namanya punya rumah pasti dah. Yang namanya punya pabrik pasti dah. Gitu. Iya. Sama misalnya saya mau punya ini. Nggak boleh. Kan belum megang duitnya. Nggak boleh, iya. Namanya offside. Jadi bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas, belum jatuh ke tanah. Kita udah masuk ke daerah lawan, langsung hakim garis periwitan. Prit. Tapi kalau bicara pastinya itu kan ayatnya ada di Al-Quran. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Pasti cair. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Kayak rumah itu pasti jadi milik. Itu kantor pasti jadi milik. Itu gudang itu pasti jadi milik gue. Itu hanggar pasti jadi milik. Karena ucapan adalah doa. Jadi ngucap yang bagus-bagus. Bos kan lihatnya sekarang. Zamannya Olga Saputra, Chen Kelvin, Kiai Yusuf Mansur, Caca Andika, Vena Malinda. Kini masih bilik bos, masih bilik. Yusuf Mansur, Pak Kiai juga sholat masih gini-gini Pak Kiai. Kena goyang panggung. Nah itu dibangunlah tuh masjid sama Pak Kiai Yusuf Mansur. Olga Saputra. Jadi proses. Ini dulu kandang kuda. Ini kandang kuda kebakaran. Akhirnya ada tamu RDI. Ini buat bikin ruang pencerahan aja Ji. Atas buat kafe anak yatim. Kalau ada tamu buat ngobrol. Mahal bos. Nggak apa-apa gue yang bangun. Akhirnya dilihat RAB-nya 1,4 miliar. Udah dibangun sama dia nih. Dulunya kandang kuda. Jadi proses. Masjid juga gitu. Tenang aja. Hajat jadi Kapolda terkabul. Hajat jadi Pangdam terkabul. Hajat jadi menteri terkabul, hajat jadi presiden terkabul, ada aja.
Jadi kuncinya nomor 1, sugestinya harus kuat. Pasti cair, pasti cair, pasti cair, pasti bisa, pasti bisa. Pasti milik, pasti milik, pasti milik. Kalau kita enggak, pasti kebeli, pasti kebeli. Akhirnya nabung. Karena kebeli kan, harus jangan dong. Pasti punya, pasti milik. Tanpa. Contoh anak yatim. Berangkat umroh. Pakai travelnya maktur. Berangkat. Kayak bini gua. Berangkat haji. Pakai maktur. Berangkat. Visanya, furodanya keluar semua. Anak gua keluar semua. Coba yang gak pakai maktur. Keluar gak? Nggak ada yang keluar. Makanya kata bini gue. Pah, lu bisa aja. Ya kita udah yakin. Pasti keluar. Keluarlah bersama Ivan Gunawan, artis Surya, berangkat kita 29 orang. Jadi nomor 1 maunya gue bos, sugesti nomor 1 yakinin dulu. Pasti gue punya travel umroh. Pasti gue punya modal 10 miliar. Pasti gue punya gitu. Tapi kalau lu bilang, bisa gak ya gue punya modal 10 M? Lo bisa gak? Gak mau. Atau kapan ya gue punya travel umroh sendiri? Kapan ya? Gak boleh. Kalau ibu atau bapak ngomong kapan gue bisa punya travel umroh, Allah langsung marah dan gak mau jawab. Jawab, Kus Plus. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti kita kebayar utang. Yakin kita kebayar utang. Mungkin lusa atau di hari ini. Itu bos. Bisa? Yakin ya? Punya travel, punya pabrik, punya usaha, punya modal. Semuanya ada. Ini Pak Haji, dulu saya mau tes CPNS, kata itu teh betul tuh harus bangun 00, saya bangun 00, dapat seminggu ini 00 mau tes, alhamdulillah Itu kan lolos. zaman dulu. Alhamdulillah lolos. Tapi kalau pas mau CPNS pakai uang malah nggak lolos. Iya. Dia janji-janji aja. Pas gini, alhamdulillah pas ngedengar ini lihat ilmunya RDAY. Oh, ketemunya dari dulu mau jadi CPNS, saya bangun 00. Sekarang saya udah pensiun, bangun 00 lagi. Jadi ketemu dari awal jadi gitu. gini, Bo. Alhamdulillah gitu ya. Jadi gini Bu, gini bos. Zaman dulu nenek gue, kenapa tanaman padinya nggak pernah dimakan sama hama wereng, nggak pernah dimakan sama tikus? Kenapa? Dan selalu panen. Dan nenek gue, kakek gue kaya raya luar biasa. Nah dia itu ngasih masukan gue, kalau kita pertanian, peternakan, perikanan, kata nenek gue, lo datang ke lokasi sebelum matahari terbit. Jadi kakek gua ke sawah sebelum matahari terbit bos. Nah gua praktekin ilmu RDAY. Walaupun sapi gua ada yang keguguran, alhamdulillah ada yang mati, ada yang basah-basah gitu. Tapi hari ini lo lihat tuh sapinya gue. Ada aja. Gede-gede, ada aja. Orang beli sapi nggak nawar, nggak milih, nggak dibawa pulang. Motong di sini. Wow luar biasa. Jadi gua paksain. Gue tanem tuh karyawan gue di kandang. Jadi orang bilang belum azan subuh gitu, belum matahari terbit, udah ada karyawan gue di situ, udah nongkrong, ada 1, 2 digilir-gilir aja. Nah bapak gitu, sebelum matahari terbit bapak udah ke sawah. Bos juga gitu, sebelum matahari terbit lo udah keluar dari rumah. Walaupun keluar rumah beli nasi uduk doang, batalin. Beli rokok aja, betul, beli rokok ke warung, cari mana yang buka. Pokoknya tiap hari paksain sebelum matahari terbit
keluar rumah batalin dulu. Sebelum matahari terbit. Ya, sebelum subuh. Sekalian aja lo subuhnya di luar kan. Udah, manjur. Lah tuh kakek nenek gue kan tajir sampai hari ini. Anak-anaknya udah dah mulai. Anak-anaknya anaknya 7. Harus tiap hari Bu. Matahari terbit. Mendingan gini Pak. Bapak sebelum matahari terbit pamit dulu sama istri. Bapak kalau manggil istri apa? Mama. Nenen dulu ya bentar ya. Nenen dulu buat batalin dulu. Sebelum matahari terbit. Manjur, manjur. Manjur Pak. Manjur. Pak, mana ada. Bapak usia berapa? 60. Ibu? 58. Tidak ada orang usia 60 tahun suaminya istrinya 58. Maksain tiap pagi nenen. Gak ada. Kali cuma di RDI doang. Makanya kita banyak dihujat. Sama siapa? Sama ibu-ibu. Dasar lah Pak Haji menang sendiri gitu. Emang udah gue setting begitu. Udah tua mah. Hah? Udah tua mah udah enggak mood. Bu, gak usah penting mood. Pokoknya yang penting duit. Bini gue juga begitu. Bini gue, Pak gak penting mood, yang penting duit. Oh duit. Tapi kan lumayan. Papa, aku besok mau bikin kitchen set ya Papa. Mau bikin kitchen set. Kurang berapa Papa? Kurang berapa Mah? Terserah Papa. Gue kasih tuh 5 juta. Emang dia minta 5 juta? Enggak. Diem aja gue kasih 5 juta. Buat bikin kitchen set bahasanya gitu. Tuh Bu rezekinya ada aja. Nah coba Bapak bilang sama istri. Bener Mah rezeki ada aja. Nanti rezeki semua buat Mama. Papa gak mau. Ah Papa mah sedikit aja. Yang penting nenennya aja. Gitu. Sambil nenen kita bacain. Lo jangan minta ya. Jangan minta ya. Semuanya buat gue. Pak Haji, ada ini buat bapak-bapak apa? Apa? Pantun. Ya pantun, pantun. Ke Sukabumi beli kawat. Sekalian beli irisan kedong-dong. Kalau suaminya kurang kuat, kasihan bininya dong. Oh, masih kuat nggak? Oh ya. Oh ya malam. Gak bisa diminum sore. Kalau sore yang ada kambing gue pada bunting. Jadi ibu papa paksain ya. Oke? Cair pasti ya 10 M ya. Pasti ya. Sip terkabul. Cair 10 M. Bos ganteng. Ganteng pasti punya travel. Pasti punya pabrik. Yuk. Hah? Enggak usah. Enggak usah. Ah, enggak usah. Oh, dia sendiri. Oh iya.